ya belajar bareng Setiadi. Oke, selanjutnya kita akan membicarakan program linear. Di sini ada sebuah soal program linear yang cukup sangat panjang. Ya, mari kita baca dulu. Ahmad memiliki home industry pembuatan belangkon. Dua jenis belangkon dibuat Pak Ahmad. Ada belangkon Jawa, ada belangkon Sunda. Ya, di sini ada belangkon Jawa dan belangkon Sunda. Dua belangkon tersebut dibuat dalam dua tahapan. Tahapan pertama produksi dan tahapan kedua penjemuran. Jadi tahapannya ada tahapan produksi dan tahapan penjemuran. Untuk membuat 10 belangkon Jawa diperlukan waktu 2 jam produksi, 1 jam penjemuran. Sedangkan 10 belangkon Sunda diperlukan 2 jam produksi, 3 jam penjemuran. Setiap proses produksi memerlukan waktu tidak lebih dari 12 jam per hari. Artinya produksinya 12 jam dan penjemuran 12 jam. Pak Ahmad memperkirakan laba alias keuntungan dari penjualan tiap unit belangkon Jawa 30.000 dan belangkon Sunda 25.000. Pertanyaannya, keuntungan maksimum Pak Ahmad yang peroleh dalam sehari adalah, nah ini adalah soal dari program linear ya. Pertama berarti karena ini program linear, maka kita harus menentukan pertidaksamaannya terlebih dahulu. Bagaimana cara membuat pertidaksamaannya? Yuk kita coba. Pertama, di situ dijelaskan ada belangkon Jawa dan belangkon Sunda. Pertama ada belangkon Jawa, saya tulis aja B Jawa, dan yang kedua ada belangkon Sunda, belangkon Sunda. Ya. Belangkon Jawa dan belangkon Sunda ini melalui dua tahapan. Tahapan pertama tahapan produksi dan tahapan kedua adalah tahapan penjemuran. Ya, kita buat tabel. Tabelnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, lalu kita mulai. Tahapan pertama ini, untuk membuat 10 belangkon Jawa diperlukan 2 jam produksi, 1 jam penjemuran. Belangkon Jawa 2 jam produksi, 1 jam penjemuran. Ini menghasilkan 10 belangkon Jawa. Dan untuk menghasilkan 10 belangkon Sunda diperlukan 10 belangkon Sunda sama 2 jam produksi, 3 jam penjemuran. 2 jam produksi dan 3 jam penjemuran. Dan mereka semua memiliki proses produksinya tidak lebih dari 12 jam per hari. Artinya produksinya 12 jam maksimalnya, mau Jawa maupun Sunda. Penjemurannya juga sama 12 jam. Selesai. Setelah demikian, maka kita menentukan siapa yang akan menjadi variabel X dan siapa yang akan menjadi variabel Y. Cara menentukannya gimana? Cara menentukannya mudah. Ketika ini ada hasil produksi 12 dan hasil penjemuran 12, maka kita ambil belangkon Jawa kita sebut sebagai X dan belangkon Sunda kita sebut sebagai Y. Kalau misalkan hasilnya ada di sebelah sini, maka XY-nya ada di sini. Ya. Dan untuk menentukan XY-nya sendiri, apakah ini bebas? Belangkon Jawa sama belangkon Sunda boleh kebalik-balik? Boleh, ya. Tapi di sini saya menentukan belangkon Jawa adalah X dan belangkon Sunda adalah Y. Dari sini kita bisa buat 2X. Yang pertama dari ini, ya. 2X ditambah 2Y. Nah, ini 12 itu tidak lebih. Karena di sini ada kata-kata tidak lebih, maka kita gunakan kurang dari sama dengan 12. Kenapa kurang dari? Karena tidak lebih. Artinya tidak lebih itu boleh pas 12. Tapi kalau 13 nggak boleh. Kalau 11 ya boleh. Ya boleh pas, boleh kurang. Tapi tidak boleh lebih. Sama untuk yang penjemuran. Penjemuran juga kita bikin pertidaksamaan yang kedua. 1X ditambah 3Y. X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 12. Dari sini kita punya dua persamaan, ya. Saya fokus ke sini dulu. Ya, dua persamaan ini kita buat grafiknya seperti tadi di video pertama, ya. Di video pertama ada grafik untuk membuat grafik pertidaksamaan, ya. Caranya seperti apa? Caranya pertama kita menggunakan dua titik sembarang.
Oh iya, ini kebetulan 2x tambah 2y kurang dari sama dengan 12 bisa kita sederhanakan. Saya bagi semua dengan 2, maka hasilnya jadinya x ditambah y kurang dari sama dengan 6. Ini persamaan pertama, pertidaksamaan pertama, dan ini pertidaksamaan kedua. Ya, untuk pertidaksamaan kedua sendiri tidak bisa disederhanakan. Pertidaksamaan pertama, saya bikin pertidaksamaan pertama di sini x, y. Ya, dan yang terakhir x, y. Kita coba ganti x-nya dengan 0. Waktu x-nya kita ganti dengan 0, 0 kita tambah y kurang dari sama dengan 6. Berarti nilai y adalah 6. Hasilnya 0,6. Kita lanjutkan. Yang kedua, saya rubah y-nya dengan 0. Ya, y-nya saya rubah dengan 0. Maka x ditambah 0 sama dengan 6. Berarti x 6. Berarti titiknya 6,0. Selesai, kita dapat 2 titik, maka kita bisa menggambar grafiknya. Yuk kita coba gambar grafiknya. Grafiknya kita coba gambar. Ya. Titik 0,6 pertama, 0,6 kisaran ada di sini, 0,6. Dan kedua titik 6,0. 6,0 kisaran ada di sini. Kita gambarkan set. Ya, kurang lebih begitu. Ini 0,6 dan 6,0. Ya, saya rapikan dikit sebentar. Lalu belum selesai, kita tentukan daerah daerah arsirannya, daerah penyelesaiannya. Kita gunakan titik 0,0 sama kayak di video pertama. Kita masukkan ke dalam sini, maka hasilnya 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 6 adalah pernyataan yang benar. Karena dia pernyataan benar, berarti 0,0 masuk dalam daerah penyelesaian. Berarti arah arsirannya adalah ke bawah. Saya beri tanda dulu ya. Nanti hasil arsiran akhirnya setelah gambar kedua selesai. Kita lanjut persamaan kedua. Persamaan keduanya sama seperti tadi, kita tentukan x, y, dan x, y. Kita tentukan 3 titik sembarang ya. Pertama saya gunakan x-nya 0. X kita ganti dengan 0. Maka 0 ditambah 3y sama dengan 12. 0 ditambah 3y sama dengan 12. Maka 3y sama dengan 12, maka y sama dengan 4. Y-nya 4. Berarti titiknya 0,4. Oke, saya hapus. Ini cuma oret-oretan. Lanjut. Yang kedua, kita ganti y-nya dengan 0. Y-nya kita ganti dengan 0, maka y di sini kita ganti dengan 0. X ditambah 3 kali 0 kurang dari sama dengan 12. Ya, berarti x sama dengan 12. Berarti x-nya 12. Ya, tanda di sini kita abaikan saja ya, anggap saja sama dengan dulu. Karena kita anggap sebagai persamaan linear sementara. Menjadi 12,0. Kita dapat 2 titik sembarang, 0,4 dan 12,0. 0,4 di kisaran sini dan 12,0 ada di sebelah kanan. Berarti grafiknya seperti ini. Ya, jadi. Oke, saya perpanjang ini dulu sedikit. Oke, atau saya rubah sumbu x-y-nya biar lebih jelas. Saya ganti warna sumbu x-y-nya ya. Sumbu x-y-nya saya ganti dengan merah. Ini sumbu y, ini sumbu x. Nah, ya. 0,4, 12,0. Selesai. Lalu kita tentukan daerah penyelesaian untuk persamaan kedua ini. Daerah penyelesaiannya sama kayak tadi, saya gunakan titik 0,0 lagi. Maka kita masukkan 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 12. 0 kurang dari sama dengan 12 adalah pernyataan yang benar. Karena ini pernyataan benar, berarti daerah penyelesaiannya arahnya ke bawah juga. Ya. Nah, saya coba arsirkan. Daerah penyelesaian yang pertama tadi ke bawah sini. Ya. Daerah penyelesaian yang kedua saya rubah warnanya ke bawah sini. Ya. Nah, manakah daerah yang diarsir 2 kali? Daerah yang diarsir 2 kali adalah daerah ini. Oke, kurang jelas, saya rubah. Daerah yang diarsir 2 kali adalah daerah ini. Ya, daerah ini diarsir 2 kali. Lihat merah dan hitam. Apakah ini termasuk? Ini juga 2 kali. Ya, untuk yang ini sebenarnya biasanya ada tambahan. Tambahannya adalah saya tambahkan di sini x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Loh, kok bisa? Iya, karena produksi
Blangkon Jawanya tidak mungkin kurang dari 0, pasti lebih dari 0, ya kan? Dan produksi blangkon Sundanya juga sama, tidak mungkin kurang dari 0. Kamu produksi berapa blangkon? Negatif 5 blangkon. Bingung, ya. Maksudnya negatif 5 blangkon gimana? Ya, jadi produksi minimal adalah 0. Tidak mungkin kurang dari 0. Ya, maka dari itu untuk daerah penyelesaian yang ada di sebelah kiri dan kanan ini tidak mungkin, maka daerah penyelesaian yang benar adalah, saya arsir perbaiki, ini dia daerah penyelesaiannya. Selesai, kita dapat daerah penyelesaiannya. Maka daerah penyelesaian ini dikelilingi oleh beberapa titik. Titik pertama adalah titik ini, titik 0,0, saya tulis titiknya. Dan titik kedua adalah titik ini adalah titik 0,4. Titik ketiga adalah titik ini, titik 6,0. Dan titik keempat kita belum tahu titik berapakah ini. Titik keempat adalah perpotongan dari dua persamaan garis di atas yang tadi, persamaan 1 dan 2, ya. Maka dari itu kita cari perpotongan titik ini dengan eliminasi dari kedua tidak samaan di atas. Yuk kita coba eliminasi, maka hasilnya X ditambah Y sama dengan 6, persamaan pertama, dan persamaan keduanya adalah X ditambah 3Y sama dengan 12. Kebetulan X-nya sudah sama, maka kita bisa langsung kurangi saja. Kita kurangi, habis. Y dikurangi 3Y negatif 2Y sama dengan 6 dikurangi 12 negatif 6. Maka Y sama dengan negatif 6 dibagi negatif 2 adalah 3. Dapat nilai Y 3, saya masukin ke salah satu persamaan. Saya masuk ke yang atas. Berarti X ditambah 3 sama dengan 6. Maka X sama dengan 3 juga. Maka kita dapatlah titik ini adalah 3,3. Titiknya 3,3, titik keempat. Keempat titik ini kita masukkan ke rumus fungsi hasil. Fungsi hasilnya didapat dari mana? Fungsi hasilnya kita dapat dari yang terakhir ini. Sebentar, kita baca lagi ya. Nah, Pak Ahmad memperkirakan laba keuntungan setiap penjualan 30.000 Jawa dan 25.000 Sunda. Jadi fungsi akhirnya fx, y-nya adalah 30.000 dikali x ditambah 25.000 dikali y, ya. Dan kalau kita ingat ini produksinya itu adalah 10 blangkon. Berarti nanti kita kali 10 masing-masingnya. Ya. Ini 10 blangkon. Berarti nilai x itu 10 dan nilai y itu 10, ya. Yang tadi. Ya, kita coba masukin ke fungsi ini. Fungsi ini saya tulis di sini, fx, y sama dengan 30.000, saya kali langsung dengan 10 ya, dikali 10 blangkon. Oh nggak usah deh, 30.000 dikali 10 aja, karena x nya nanti hitungannya ini. Dikali 10, 30.000 jadinya 300.000 x, ditambah 25.000 saya kali 10 jadi 250.000 y. Ya, sekali lagi kenapa ini dikali 10? Karena tadi nilai x-nya itu 10 per 10 buah, ya, bukan per 1 buah. Next, kita balikin. Berarti kita masukkan titik 0,0 ke fungsi ini, ya. Waktu dimasukkan 0,0 maka 300.000 dikali 0 ditambah 250.000 dikali 0 sama dengan 0. Maka fungsi ini bernilai 0. Ya, fungsi selanjutnya 0,4. X kita ganti dengan 0. 30.000 dikali 0 adalah 0, saya langsung aja ya. Ditambah 250.000 dikali Y-nya adalah 4. 250.000 dikali 4 adalah 1 juta. Berarti nilai fungsi ini adalah 1 juta rupiah. Fungsi ketiga 6,0. Kita ganti X-nya dengan 6. 6 dikali 300.000 adalah 1.800.000 ditambah 0 dikali 250.000 adalah 0. Maka nilai fungsinya adalah 1.800.000. Terakhir keempat 3,3, X-nya kita ganti dengan 3. 30.000 kali 3 adalah 900.000 ditambah 250.000 dikali 3, Y-nya 3, 750.000. Maka nilai fungsinya adalah 1.750.000.
Rp650.000. Nah, pertanyaannya, Pak Ahmad, keuntungan maksimum yang Pak Ahmad peroleh dalam sehari adalah? Oke, tidak ada jawabannya. Jawaban yang benar adalah Rp1.800.000. Cara overallnya seperti itu. Kalau sampai ada kesalahan perhitungan, nanti saya lanjutkan di koreksiannya ya. Barangkali ini kenapa tidak ada hasilnya, mungkin saya salah menghitung. Tapi kalau ngeliat ini 1.650.000 ya, ada jawabannya ya. Tapi kan dimintanya keuntungan maksimum. Wait sebentar, coba kita cek ada keterangan tambahan nggak? Nggak ada ya. Kalau tidak ada keterangan tambahan, saya coba lagi. Ini 6,0 titik 6,0, maka 6 dikali 300 adalah 1.800. 6 kali 3 18. Betul, 1.800.000. Oke. Berarti memang soalnya tidak ada jawabannya. 1.800.000 ini jawaban benar. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan.